Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran matematika. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kamu dapat memahami apa yang Bu Ella sampaikan. Dan jangan lupakan kegiatan rutinitas kalian. Ada apa saja? Sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan Al-Quran, membantu orang tua, mandi, kemudian sarapan. Dan yang paling penting, persiapkan alat tulis dan buku pelajaran kalian ya. Untuk pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Quote of the day. Jadilah kuat tapi tidak kasar. Jadilah baik tapi tidak lemah. Jadilah berani tapi tidak menggertak. Rendah hati tapi tidak malu-malu. Bangga tapi tidak sombong. Baiklah anak-anak soleh dan soleha kelas 4, pasti kalian masih ingat dong mengenai pembulatan bilangan. Baru saja kemarin kita belajar mengenai pembulatan bilangan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian akan melihat ada keranjang yang berisi bilangan 500, yaitu di keranjang A, dan keranjang B berisi bilangan 30, dan keranjang C berisi bilangan 8000. Nah, setiap keranjang menunjukkan sebuah bilangan. Sekarang, di bawah keranjang-keranjang tersebut ada beberapa bilangan acak yang bisa kalian pilih untuk kalian cocokkan di keranjang mana bilangan ini bisa kalian letakkan ya. Tuliskan bilangan-bilangan yang bisa dibulatkan dalam keranjang yang sesuai. Untuk jawabannya kalian boleh komen di bawah channel YouTube ini. Baiklah anak-anak, trik taksiran terbaik hasil operasi hitung yaitu membulatkan bilangan-bilangan hasil operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan. Baiklah anak-anak, sesuai dengan trik mengenai penaksiran, yaitu kita perhatikan aturan pembulatannya terlebih dahulu. Contoh, ada soal 2,6 ditambah 7,3. Nah, dengan aturan pembulatan ke satuan terdekat, berarti kita bulatkan dulu 2,6 dan 7,3-nya. 2,6 kita bulatkan ke atas karena di belakang koma adalah angka 6, berarti kita bulatkan menjadi 3, dan 7,3 karena di belakang koma adalah angka 3 yaitu di bawah 5, berarti kita bulatkan menjadi 7. Sehingga kita bisa menaksir 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Jadi penaksirannya hasilnya adalah 10. Untuk memperkirakan hasil operasi hitung, kita dapat membulatkan bilangan-bilangan yang diberikan ke nilai tempat yang dibutuhkan. Memperkirakan hasil operasi hitung dapat membantu kita untuk memeriksa kewajaran jawaban. Jadi ketika kalian mau melakukan penaksiran hasil operasi hitung, kalian lakukan terlebih dahulu pembulatan sesuai dengan aturan pembulatan ya. Nah, ada contoh lagi nih Kak. Contohnya adalah misal jika Lala ingin membeli satu buku tulis di sebuah koperasi, buku tulis itu seharga 2.350. Kemudian harga pulpen, ini buku tulis, kemudian harga pulpen itu harganya 1.500. Di sini Lala akan membeli keduanya, yaitu buku tulis dan pulpen. Jadi Lala harus membayar berapa nih? Sehingga kita coba untuk menaksir harganya dengan aturan pembulatan ke ratusan terdekat. Pastinya kamu masih ingat kan? Untuk aturan pembulatan ke ratusan terdekat yang kita perhatikan adalah angka
puluhannya. Nah, di sini kita lihat untuk buku tulis kita bulatkan menjadi 2350, puluhannya adalah 5, berarti dia pembulatan ke atas. Sehingga kita bulatkan menjadi 2400. Dan untuk pulpen, karena di sini puluhannya adalah 0, berarti dia di bawah 5, berarti dia dibulatkan ke bawah, yaitu tetap 1500. Jadi Lala harus membayar sekitar berapa nih? 2400 ditambah 1500, jumlahnya adalah 3900. Jadi Lala harus membayar sekitar 3900. Untuk contoh lainnya, taksirlah misalkan ada angka 12,82 dikurang 6,41. Nah, taksirlah bilangan ini ke satuan terdekat. Nah, kalian harus lihat nih aturan pembulatannya. Satuan terdekat. Masih ingat kan? Untuk aturan pembulatan yang ke satuan terdekat, yang kita perhatikan adalah angka setelah koma. Nah, sekarang kita bulatkan 12,82. 8 ini yang kita perhatikan karena setelah koma adalah angka 8. Nah, untuk angka 8 berarti lebih dari 5, sehingga kita harus membulatkan ke atas. Lebih dari 5 berarti kita tambahkan 2 tambah 1 ya, karena dibulatkan ke atas, sehingga 12,82 dibulatkan menjadi 13, sedangkan 6,41, 4 ini kurang dari 5 atau lebih sedikit dari 5, sehingga tetap 6 ini tetap kita tulis angka 6. Jadi 13,6 penaksirannya adalah 13 dikurang 6, jumlahnya adalah 7. Jadi taksiran 12,82 dikurang 6,41 adalah 7. Ini contoh yang lain, mungkin angkanya lebih banyak. Misalkan 256,14 ditambah 120,07. Nah, penaksirannya atau taksirannya harus ke satuan terdekat. Tetap kalau untuk satuan terdekat yang kalian perhatikan adalah angka di belakang koma atau angka setelah koma. 256,14 kita taksir menjadi berapa di belakangnya adalah 1, di bawah 5, berarti pembulatan ke bawah. Jadi tetap kita tulis 256 ditambah, nah di belakang koma untuk 120 adalah 0. 0 itu tetap di bawah 5, jadi kita tetap menulisnya 120. Sehingga penaksiran dari 256,14 ditambah 120,07 hasilnya adalah 376. Nah, untuk contoh lainnya misalkan penaksirannya harus dibulatkan ke puluhan terdekat. Jadi yang kita perhatikan yaitu angka satuannya. Contoh ada bilangan 737 dikurang 284. Karena aturan pembulatannya ke puluhan terdekat, berarti yang kita perhatikan adalah angka satuan. 737 kita bulatkan karena ke puluhan terdekat menjadi 740, dan 284 karena 4 di bawah 5 sehingga pembulatannya ke bawah
Jadi kita bulatkan menjadi 280. Jadi hasilnya adalah, kita hitung ya, hasilnya adalah 460. Contoh yang terakhir, misalkan penaksirannya, taksirlah hasil operasi hitung ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat, pembulatannya berarti yang kita perhatikan adalah angka pada puluhan ya. Contoh misalnya 215 dikali 176. Nah, hasilnya berapa nih perkiraannya? Jadi yang kita perhatikan adalah angka puluhannya. 215, angka puluhannya adalah 1. 1 itu di bawah 5, berarti kita tetap tulis 200. Sedangkan 176 puluhannya adalah 7, berarti kita bulatkan ke atas. Tetap kita bulatkan menjadi 200. Jadi perkiraan 215 dikali 176 adalah 40.000. Paham ya? Semoga kalian paham. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembahasan materi pada hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Ella sampaikan ya. Untuk tugasnya pada kali ini kalian boleh kerjakan di halaman 35, yaitu ayo berlatih 1.10 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dan untuk kesimpulannya, untuk memperkirakan hasil operasi hitung, kita dapat membulatkan bilangan-bilangan yang diberikan ke nilai tepat yang dibutuhkan. Memperkirakan hasil operasi hitung dapat membantu kita untuk memeriksa kewajaran jawabannya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikirim ke guru kalian masing-masing ya setelah kalian mengerjakannya. Kurang lebihnya Bu Ella mohon maaf. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Ella sampaikan. Tetap semangat belajar virtualnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.